Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari SMA Negeri Dharma Pendidikan kelas 12 IPA 2 akan memenuhi salah satu tugas matematika peminatan yang diberikan oleh Ibu Merianti SSI MPD. Seri pertama yang akan saya tampilkan itu adalah tentang menyelesaikan soal turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan definisi turunan. Selanjutnya yaitu soal ketiga, materinya yaitu tentang turunan fungsi trigonometri dengan aturan perkalian fungsi. Yang keempat, materinya tentang fungsi turunan trigonometri, aturan pembagian. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan dapat mudah dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadari Sisa Putri dari kelompok 5 akan menjelaskan penyelesaian soal turunan fungsi trigonometri menggunakan definisi turunan. Diberikan soal dengan definisi turunan. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang x ditambah 7. Kita ketahui bahwa definisi turunan itu sendiri, rumus turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 5h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h. Di sini ada fungsi fx. Jadi fungsi yang belum ada adalah fungsi fx ditambah h. Gimana cara nyarinya? Tinggal kita substitusikan saja x tambah h ke dalam fungsi fx. Menjadi fx ditambah h sama dengan 3x kuadrat, kita ganti menjadi x ditambah h kuadrat dikurang x ditambah h ditambah 7. Nah, keduanya udah dapat nih. Jadi tinggal kita masukkan aja limit h menuju 0, fx tambah h duluan. Jadi 3x ditambah h kuadrat dikurang x ditambah h ditambah 7 dikurang fx 3x kuadrat dikurang x ditambah 7 per h. Limit h menuju 0. Di sini ada fungsi kuadrat. Bisa kita jabarkan. Jadi 3 kita keluarkan x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurang x ditambah h ditambah 7 dikurang 3x kuadrat dikurang x ditambah 7 per h. Kenapa di sini bisa menjadi x kuadrat ditambah 2x ditambah h kuadrat? Nah, karena x ditambah h kuadrat itu sama dengan x ditambah h dikali x ditambah h. Ya kan, kalau kita kalikan x kali x hasilnya x kuadrat, x kali h hasilnya xh, h kali x juga bisa kita tulis dengan xh, h kali h, h kuadrat. Jadi hasilnya x kuadrat ditambah xh nya itu ada 2, ditulis 2xh ditambah h kuadrat sama. Kemudian limit h menuju 0, 3 ini bisa kita kalikan ke dalam. Jadi 3x kuadrat tambah 3 kali 2hf xh sama dengan 6xh ditambah 3h kuadrat dikurang x ditambah h ditambah 7 dikurang 3x kuadrat dikurang x ditambah 7. Nah, dari sini bisa dilihat ada beberapa fungsi yang sama. Bisa kita coret seperti 3x kuadrat dengan 3x kuadrat, x dengan x, kemudian 7 dengan 7. Sisanya kita turunkan ke bawah. Limit h menuju 0, 6xh ditambah 3h kuadrat dikurang
Nah, di sini fungsinya itu seluruhnya mengandung H. Kemudian ada fungsi kuadrat. Nah, bisa kita keluarkan hanya satu di depan. Jadi limit H menuju 0, H dikali 6X ditambah 3H dikurang 1 per H. Kenapa di sini menjadi minus 1 sedangkan di sini minus H? Karena bilangan apapun yang dikali dengan 1 itu hasilnya dirinya sendiri. Seperti H dikali min 1 hasilnya tetap min H. Kemudian di sini H sama, bisa dicoret. Sisanya kita turunkan. Limit H menuju 0, 6X ditambah 3H dikurang 1. Sini baru bisa kita masukkan nilai H menuju 0-nya. Jadi 6X ditambah 3 dikali 0 dikurang 1. 3 dikali 0, 0. Bisa kita hapus saja, jadi sisanya 6X. Plus ketemu minus, yang menang adalah minus, jadi dikurang 1. Maka turunan pertama dari fungsi fx 3x kuadrat dikurang x ditambah 7 adalah 6x ditambah 1. Sekian, terima kasih. Selamat malam Ibu, ini Metri Rosiana S yang tadi tidak datang ke sekolah dan mohon izin Metri buat presentasinya malam hari ini karena Metri sakit tadi tidak bisa datang ke sekolah. Baiklah Bu, di sini Metri menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai. Di sini diketahui soalnya tentang tentukan turunan dari Y sama dengan sin pangkat 4 dalam kurung 2x tambah 5. Kita misalkan U itu sama dengan sin F, maka Y sama dengan U pangkat 4 menjadi DY per DU sama dengan 4U pangkat 3. Dapat dari mana 4U pangkat 3? Jadi Y-nya itu adalah variabel U, dan 4 kita kurangi 1, kita misalkan aja xn pangkat n kurang 1. Jadi x pangkat 4 kurang 1 itu sama dengan x pangkat 3. Nah, dapatlah 4U pangkat 3. U sama dengan sin F menjadi DU per DF sama dengan cos F. F sama dengan 2x tambah 5 menjadi DF per DX sama dengan 2. Dan di sini kita ketahui tentang rumus aturan rantai itu ada DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DF dikali DF per DX. Sehingga Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DF dikali DF per DX. Y aksennya sama dengan DY per DX. 4U pangkat 3 itu kita dapat dari DY per DU nya itu diketahui tadi di sini 4U pangkat 3. Dan cos F itu diketahui tentang DU per DF itu dapat dari DU per DF cos F. Dapatlah kita tulis di sini cos F dikali 2. 2 itu dapat dari mana? Dari DF per DX sama dengan 2. Jadi Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan 8 sin pangkat 3F. Dapat dari mana 8 ini? 8 dapat dari 4 kali 2 dapatlah 8, dan sin 3F itu dapat dari kita ketahui di sini tadi U-nya itu sin F. Jadi kita tulis di sini sin pangkat 3F, dapatlah sin pangkat 3F. Dan cos F itu dapat dari mana? Cos kita ketahui di situ tadi DU per DF-nya itu cos F. Jadi kita tulis aja di situ cos F. Maka Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan 8 sin pangkat 3 dalam kurung 2x tambah 5 dikali cos dalam kurung 2x pangkat tambah 5. Dapatlah hasilnya ini. Baiklah Bu, sekian dari presentasi Metri, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Saya Hetty Usia dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang
dikali V aksen. Yang kita pakai yaitu F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Kita misalkan U adalah 4X dan V adalah sin X. Turunan 4X yaitu U aksen sama dengan 4. Turunan sin X yaitu V aksen sama dengan cos X. Dapat 4 kita dapatkan dari aturan perpangkatan rumusnya. Fx sama dengan xn sama dengan n dikali xn x pangkat n dikali 4x sama dengan 1 dikali 4x pangkat 1 dikurang 1. Dari mana kita dapatkan 1? Kita dapatkan 1 dari 4x. 4x itu tanpa kita sebutkan pangkatnya yaitu tetap 1. Karena 4x pangkat 1 hasilnya tetap 4x. Jadi kita hasilkan 1 dikali 4x, 1 kurang 1. Kita kurang yang pangkatnya jadi 0. Ini 1 dikali 4. X pangkat 0 hasilnya yaitu 1. Itu adalah ketentuan. Jadi 1 kali 4 dikali 1 hasilnya 4. Kita dapatkan 4. Cos X, turunan dari sin X yaitu cos X. Kita ingat kembali turunan trigonometri cos X Fx X turunannya yaitu F aksen X sama dengan negatif sin X dan Fx sama negatif sin X turunannya yaitu cos X. Jadi kita masukkan semua ke dalam rumus. F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen sama dengan U aksen yaitu 4. Kita masukkan V yaitu sin X ditambah U yaitu 4X dikali V aksen yaitu cos X sama dengan hasil dari 4 dikali sin X ditambah 4 dikali cos X hasilnya yaitu 4 sin X ditambah 4X cos X. Jadi turun dari Fx sama dengan 4x dikali sin x yaitu turunnya 4 dikali sin x ditambah 4 dikali cos x. Soal kedua yaitu dengan aturan perkalian fungsi, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 3x dikali cos x dikurang x pangkat 6. Kita dapat rumus aturan perkalian fungsi yaitu fx sama dengan u dikali v. Turunannya yaitu f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Kita misalkan dulu untuk 3x dikali cos x, kita misalkan u adalah 3x dan v adalah cos x. Turunan 3x yaitu u aksen 3. Turunan cos x yaitu v aksen negatif sin
dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, U aksen yaitu 3 dikali V yaitu cos X ditambah U yaitu 3X dikali V aksen yaitu negatif sin X dikurang 6X pangkat 5 yaitu dari sini. Dari mana kita dapatkan 6X pangkat 5? Dari aturan perpangkatan. Itu caranya sama seperti ini. XN sama dengan N kali X pangkat N kurang 1. Kita masukin angka-angkanya yaitu X pangkat 6. N yaitu pangkatnya 6 dikali X pangkat 6 kurang 1 sama dengan 6X dapatnya 6 kurang 1 yaitu 5. Jadi hasilnya dapat 5. Kita sederhanakan kembali. Jadi 3 cos X ditambah plus ketemu sama negatif masih menangkan negatif. Jadi kita tulis ini kurang ditambah dikurang 3X sin X dikurang jadi turunan fungsi fx sama dengan 3x cos x dikurang x pangkat 6 turunannya itu 3 cos x dikurang 3x sin x dikurang 6x pangkat 5. Terima kasih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri, aturan pembagian. Jadikan turunan pertama fungsi fx sama dengan x kurang 1 per x kuadrat kurang 1 adalah f aksen kok huruf x tutup huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal tentang turunan fungsi trigonometri, aturan pembagian. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan x kurang 1 per x kuadrat kurang 1 adalah f aksen x. U sama dengan x kurang 1. U aksen sama dengan 1.
Ya. F aksen X sama dengan 1 X pangkat 2 dikurang 1 dikurang buka kurung X kurang 1 tutup kurung dikali 2X per buka kurung X pangkat 2 dikurang 1 tutup kurung kuadrat 1X 1 kali X pangkat 2 X 2 1 dikali 1 ini dikali 2 ini X dikali 2X ini 2X 2 ini dikali 2X plus 2X per 40 X 2 kurang 1 untuk kurung kuadrat sama dengan ini X kuadrat ini 2X kuadrat dikurang X 2 2X kurang X 2 ini X 2 plus 2X plus 2X min 1 min 1 per buka kurung X pangkat 2 kurang 1 tutup kurung kuadrat sama dengan min X kuadrat diakarkan menjadi min X kurang 1 min 2X dikurang X 2 X kurang 1 X plus 1 min 1 2X kurang X 2 X pangkat 1 min X pangkat 1 kurang min kali 1 plus 1 min 1 kuadrat per menggunakan rumus A pangkat 2 kurang B pangkat 2 sama dengan buka kurung A kurang B tutup kurung buka kurung A tambah B tutup kurung X kurang 1 X tambah 1 X kurang 1 kuadrat X tambah 1 kuadrat sama dengan X kurang 1 X kurang 1
Untuk soal 3, pada yaitu melakukan fungsi trigonometri adalah keranjang fungsi. Coba praktek dengan fungsi turunan trigonometri. Aturan pembagian. Langsung, langsung, langsung. Langsung, langsung.